Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, cek halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, Jaden. Halo, halo, Jaden, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, oke. Miss, maaf ya Miss, baru join. Oke, gede enggak? Oke, suara saya terdengar? Kedengaran. Oke. Halo, Jaden, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa. Jaden bisa panggil saya Miss Salsa atau Kak Salsa, bebas ya. Anggap aja kita sebagai teman, oke? Jadi santai aja ya belajar sama saya.
Ya, Oke, sekarang boleh perkenalkan diri dulu. Nama lengkap, sekolah di mana, terus tinggal di mana, dan hobinya apa? nama lengkap Jaden Gasser Lubis, tinggal di Nah, ya nggak tahu kamu tinggal di mana. Lihat miss-nya. Tinggal di Tangerang Selatan, hobi main bola sama main game. Sekolah di Hmm, main Sekolah di Global Islamic School. oh, Global Islamic School. Oke, suka, oh berarti join ini ekstrakurikuler bola, futsal. Ah, enggak. Kirain ikut ini ke futsal. Lebih ke futsal atau main bola lapang? Ah, futsal. Oh, lebih ke futsal. Emang Mm-mm. futsal anggotanya berapa orang coba? Berapa ya? 5. 5. Kalau yang Mm-mm. bola besar itu bola lapangan coba berapa? Itu ah, Tahu nggak berapa kalau yang bola besar tuh yang di lapangan? 11. Sebel. Oke. Nih, sebelum masuk materi, saya mau tanya-tanya, mau cek dulu mengenai perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Kira-kira udah siap belum? Udah. Oke, kita mulai ya. 2 dikali 3 berapa? 6. 6. Kalau 6 dibagi 3 berapa? 2. Oke, kalau 2 dikali sama 25 berapa? 2 tiga berapa? 25. 2 dikali 25. 50. 50. 50 dibagi sama 4 bisa nggak? Enggak. Sebenarnya bisa, cuman jawabannya itu desimal. Oke, jangan dulu Hmm. masuk situ deh. 8 dikali sama 9. 72. 72. 72 dikali sama 12. 72. 12. 864. Oke, empatnya itu sebagai apa? Hah? Empatnya sebagai apa? Empatnya. 1. One. Satu, one. Oke, delapannya sebagai apa tuh? Tens. Oke. 864 dibagi sama 2 berapa? 800. 432. Oke, 432 dikurang sama 80. 432 dikurang 80. 452. Kurang tepat, 432 dikurang 80. 352. 352. Oke, 352 dikurang sama 59. 293. Oke, 293 dikurang sama 25.
268. Oke, 268 dibagi 2. 134. Oke, 134 dikurang sama 120. 24. Kurang tepat. Hati-hati. 14. 14. 14 dibagi sama 7. 2. 2 dibagi 0. Itu begitu. Mm, 0. Bukan? 2. Bukan. Udah tahu belum kalau misalkan ada angka dibagi sama 0, jawabannya itu tidak terdefinisi atau unfinite. Tidak terdefinisi atau unfinite. Oke? Jadi kalau Oh, ada 5 dibagi 0, berapa? tidak terdefinisi. Oke. Kalau kebalikannya gimana nih? 0 dibagi 5. Nah, itu baru jawabannya 0. Kalau angka dibagi 0, jawabannya tidak terdefinisi, tapi kalau ada 0 dibagi sama angka, jawabannya 0. Oke, kalau ada 0 dibagi 7, jawabannya apa? 0. Kalau 7 dibagi 0, Tidak terdefinisi. oke. Oke, udah panas, udah siap masuk materi? Udah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Udah libur sekarang? Eh, belum. Belum liburnya kapan? Sabtu. Dari Sabtu. Hari Sabtu. Masuknya lagi kapan? Eh, kalau nggak Januari 3, Januari 4. Hmm, lama berarti ya? Ada 2 minggu, 3 mingguan. Hmm, Tapi ujiannya udah beres. udah. Cepet juga ya. Kalau di sini rata-rata belum pada beres nih. Oke, nih udah pernah mendengar mendengar kata pecahan belum? Atau fraction? Udah. Udah masuk materinya? Hmm, Udah masuk di kelas. iya, udah. Oke, berarti yang atas ini disebut sebagai apa? 3/4. Yang atas disebut apa? Yang bawah disebut apa? Hmm, 3 pembilang, 4 penyebut. Oke, 3 pembilang, 4 penyebut. 3/4 kira-kira bisa disederhanain nggak? Hah? 3/4 kira-kira bisa disederhanain nggak? Eh, Tahu nggak kalau penyederhanaan? Contohnya nih, 2/4. Ini disederhanakan hasilnya berapa? Tahu nggak? enggak. Cara menyederhanakan itu pembilang dan penyebut dibagi sama angka yang sama. Kira-kira mau dibagi sama angka berapa? 2. Oke, kita bagi sama 2. 2 dibagi 2, 1. 1. 4 dibagi 2, 2. 2. Nah, ini namanya penyederhanaan. Kalau sekarang ada 3/9. Berarti sederhananya, bentuk sederhananya gimana? Berapa? Sederhananya dibagi sama angka yang sama ya. Pembilang dibagi angka yang sama dan penyebut juga dibagi angka yang sama. 3 bagi 1. Jangan 1 dong. Ah, Dibagi berapa? Coba. 3 bagi 3. Oke, boleh. 3 bagi 3 berapa? 1.
Kemudian yang bawahnya 3. 3. Karena dibagi berapa tuh? Kenapa jadi 3? Karena dibagi berapa? 9 bagi 3, 3. Oke. Kalau ada 4/12 nih. Bentuk sederhananya berapa nih? 2. Oke. Bawahnya 6. 6. Ini bisa disederhanain lagi nggak? 2/6. Bisa. Oke. Dibagi berapa tuh? 2. Dibagi 2. 1. Jadinya 1 1. per 3. 1/3. Oke. Kalau ada 5/35. Nah, kalau ini berapa bentuk sederhananya? 1/7. 1/7. Kenapa Jaden pilih 1/7? Karena 5 dibagi 5, 1. 35 dibagi 5, 7. Eh, keren. Sekarang lagi deh ya, contoh lagi. 12/36. Kira-kira berapa nih Jaden? 12/36. 2/6. 2/6. Dibagi berapa itu tuh? 12 dibagi 6, 2. 36 dibagi 6, 6. Oke. Nah, 2/6 bisa disederhanain gak nih? Bisa. Oke, jadi berapa? 1/3. 1/3. Berarti dia sama kayak yang mana? Hah? Sama kayak yang mana? Yang tadi kita hitung yang akhirnya 1/3 mana 4 per, sama? 4 per 12, 3/9. Oke, jadi mereka itu senilai ya. Kenapa senilai? Karena ketika disederhanain, mereka sama-sama 1/3. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih di slide yang ini? Hmm? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke. Nah, ini ada namanya jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Karena udah ya belajar mengenai desimal, itu tuh artinya dibagi ya. Kayak 0,5 nih. 0,5 artinya apa? 0,5. Kalau dalam bentuk pecahan, 1/2. sebelum ke 1/2, 0,5. Bentuk pecahan biasanya berarti eh, eh, masih ingat nggak yang bentuk desimal? 0,5 dia itu sama kayak 5/10. Terus disederhanain lagi, nanti tuh jadinya 1/2. Asal muasalnya kayak gini ya. Jadi kalau 0,75 asalnya eh, eh, oh, 75/100. kayak 75/100. Kalau disederhanain
sebelum masuk ke 3/4, kira-kira ada nggak? Dibagi berapa? Dibagi berapa? Kalau dibagi Li- 5 bisa nggak? 75 hmm? dibagi 5. tujuh Bisa puluh lima dibagi 5 berapa? 15. 15 per 20. 15/20. Oke, bisa disederhanain lagi nggak? Ah, oh iya. Eh, 3/4. 3/4. Nah, ini ya, jadi 3/4 itu dari mana? Ternyata ketika kita balikin ke bentuk pecahan, 0,75 yaitu 75/100. Ketika kita sederhanain lagi, ternyata, oh 15/20. Oh, ternyata masih bisa disederhanain lagi nih. Jadi jawabannya itu 3/4. Oke, aman? Aman. Nih, ada 1,25. Kalau 1,25 artinya dalam bentuk pecahan, Ah, enggak dalam bentuk pecahan. empat. Ah, Kayak yang tadi kan 0,5 berarti 5/10. 0,75 berarti 75/100. Kalau 1,25 berarti 125/100. 125/100. Cara bacanya 125/100. Oke, bisa dipahami? Bisa. Aman. Sekarang ada yang namanya pecahan campuran. Udah tahu belum kalau pecahan campuran sederhananya kayak gimana? Tuh. Ada 1/2. Gimana? Udah pernah diajarin belum? Ah, udah, tapi lupa. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang ya. Ini ada 1/2. Artinya, 2 dikali dulu 1 ke sini, kemudian ditambah 1. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 berapa? 2. Oke, 2 ditambah 1, 3. jadi jawabnya 3/2. Oke, bisa dipahami? Bisa. Berarti ini 3/4 bentuk sederhananya. 11/4. Berapa? 11/4. 11/4. Kenapa 11/4? Coba jelaskan. 4 dikali 2 ditambah 3. Oke, 4 dikali 2-nya emang berapa? 4 kali 2 8 tambah 3 11. Oke, kalau ada 32/5, ini berapa nih? 17/5. 17/5. Oke, coba jelasin. Gimana cara mengerjakannya? 5 dikali 5, 5 dikali 3, 15 ditambah 2, 17. Oke, kalau ada 1/4/5 nih, kira-kira gimana? 9/5. 9/5. Bisa disederhanain nggak kalau 9/5? Enggak. Oke, jadi jawabannya tetap ya 9/5. Nggak ada Hmm. yang mau dulu nggak dari ketiga ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau Enggak. udah paham ya? Gampang kan? Iya. Oke.
Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Nah, ada yang namanya penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Gimana sih kalau misalkan caranya menjumlahkan sebuah pecahan? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menyamakan dulu penyebutnya. Di sini ada 3/4 dan ditambah 2/8. Kita samain dulu penyebutnya. Penyebutnya yaitu artinya bisa dibagi 4, bisa juga dibagi sama 8. Di sini menggunakan KPK. Tapi ini tuh ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana untuk menyamakan penyebutnya? Yaitu tinggal kali aja 4 dikali sama 8. Oke, kita coba cara apakah sama jawabannya atau enggak. Kita cek. 3/4 ditambah 2/8. Yang pertama, kita harus menyamain dulu penyebutnya. Caranya gimana? Karena kita nggak tahu nih KPK-nya dan kita malas ngitung lah ya, karena ingin cara cepatnya nih. Karena sebuah kalau ujian kan waktunya bentar ya, nggak bisa lama-lama. Jadi kita langsung aja nih kaliin. 4 dikali 8 berapa? 4 dikali 8. Dikali 32. 32. Caranya 32 dibagi 4 kemudian dikali 3. 32 dibagi 4 dikali 3. 32 dibagi 4 berapa? 32 dibagi 4, 8. 8 dikali 3? 24. 2. Oke, gitu ya caranya. Sekarang ditambah 32 dibagi 8 dikali 2. 32 dibagi 8 dikali 2. 32 dibagi 8 berapa? 4. 4 dikali 2? 8. Oke. Jadi jawabannya 30. berapa? 32 per 32. 32/32 artinya 32 dibagi 32. Jawabannya? 1. Nah, ternyata sama kan? Nih, ketika menggunakan KPK dan ketika kita mengkalikan. Sama kan nih jawaban akhirnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo, Jaden. Tadi nge-please ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hah? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, sekarang nih dicoba 1/2 ditambah 1/4. Gimana nih? Penyebutnya berapa? 8. Oke, 8. Kemudian, kemudian 4 oke, 4. Terus, tambah 2. tambah 2 jadi 6/8. 6/8. Kira-kira bisa disederhanain nggak nih? Bisa. Berapa? 3/4. 3/4. Kenapa jadi 3/4? Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Oke, keren. Ini keren ya, bisa nangkap lebih cepat. Ini saya kasih lagi ya. Kalau soalnya itu seperti ini. 2, 1/2 ditambah 3, 5/4. Yang pertama harus dilakuin harus apa dulu nih?
Yang pertama harus dilakukan harus gimana dulu? Masih ingat tadi cara menyederhanakannya gimana? Kalau yang pecahan campuran, masih ingat nggak? Dua, satu per dua artinya Dua, satu, mm, berapa? 8, 6. Dua, satu per dua. Yang pertama kan dikali, baru ditambah. Berarti ke sini dikali, ke sini ditambah. Nah, 5. 5 per 2. 5 per 2. Kemudian ditambah 17/4. 17 per 4. Oke, terus gimana lagi nih? 2 kali 4. Mm-mm. 8. Oke, penyebutnya 8. Kemudian 20 hmm, tambah tambah berapa nih? 34. Tambah tidak. Oke, jadi jawabannya 54/8. 4 per 8. Bisa disederhanain nggak nih? 54 per 8. Bisa nggak? 54 per 8. Kira-kira bisa disederhanain nggak? Bisa. eh, Oke, jadinya berapa? 27 Oke, 27 per per 4. 4. Kenapa jawabannya jadi 27 per 4? Coba jelaskan. Karena 54 dibagi 2 sama dengan 27. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, keren. Kita lagi ya, coba lagi soal yang lain. Kalau gini gimana? 18, 8, 20/6 Oke, 20 per 6. Terus tambah tambah, nah, tambah tulis lagi ya. Ini tambah 3 per 2. Jadi 6, 12, 40 40 tambah 18. tambah 8. Jadinya 58/12. 28 per 12. Ya, bisa disederhanain nggak?
Berapa tuh? 29/6. 29 per 6. Kenapa nih 29 per 6? Ya, 58 dibagi 2, 29, 12 dibagi 2, 6. Oke, bagus. Oke, udah ini ya, udah semakin mantap. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada pengurangan. Nah, pengurangan dia itu sama ya, kayak penjumlahan yang menjadi pembeda yaitu tandanya aja. Kalau yang tadi dijumlah, ini dikurang. Ini juga sama, penyebutnya harus kita samakan. Contohnya di sini 7/12 dikurang 1/4. Di sini penyebutnya diambil KPK-nya. Karena kalau misalkan kita ngitung KPK, itu rata-rata eh, agak lama dan kayaknya bisa jadi lupa. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita tinggal kaliin aja kedua penyebutnya. Coba kita hitung ulang, tapi dengan cara mengkalikan penyebutnya. Apakah jawabannya akan sama atau berbeda? Oke, penyebutnya berapa nih? 48. Oke, 48. Kemudian 28 ditambah 12. 28 dikurang. Oke, ini kita lagi pengurangan. Oh iya, 28 kurang dikurang berapa tadi? 12. Kurang 12. Oke, jadi berapa? 16/48. 16/48. Oke, bisa disederhanain nggak? Berapa? Hmm, Berapa? bentar. Oke. 1/3. Kenapa 1/3? 16 dibagi 16, 1, 48 dibagi 16, 3. Oke. Nah, ternyata sama ya. Yang atas dan yang bawah. Sama. Iya. Oke, saya kasih. Lagi. Kalau misalkan kayak gini, soalnya gimana nih cara mengerjakan? 9/4 Mm-mm. kurang 2/4. Kurang 2. Oke. Berapa? 16. Ingat ya, kalau udah sama penyebutnya, tinggal operasiin aja langsung. Kan ini udah sama nih dua-duanya penyebutnya, yaitu 4. Ini jadi Oh, tinggal ya. 7/4. Jadi 7 per 4. bisa dipahami, aman? Aman, aman. Oke, penjumlahan dan pengurangan aman. Berarti tinggal perkalian dan pembagian. Kalau misalkan perkalian kayak gimana cara mengerjakannya? Nah, kalau perkalian, ini gampang. Pembilang dikali sama pembilang, penyebut dikali sama penyebut. Sini ada 5/6 dikali 3/10. Artinya 5 dikali 3 itu 15, kemudian 6 dikali 10 itu 60. Jadi langsung dikaliin ya kalau perkalian. Contoh, 1/3 dikali 2/7. Berarti ini berapa jawabannya? 2/21. 2/2. Nah, gini ya kalau perkalian. Aman kan? Gampang kan perkalian? Ya, gampang. Hmm.
Yang perkalian ini lebih gampang daripada yang penjumlahan sama pengurangan. Nah, yang terakhir yaitu adanya pembagian. Nah, kalau dalam pecahan sebenarnya itu nggak ada pembagian ya, adanya cuma perkalian. Nah, terus kalau ada pembagian gimana caranya? Dengan cara memindahkan yang asalnya pembilang menjadi penyebut, yang asalnya penyebut menjadi pembilang. Contohnya, di sini 2/3 dibagi 1/4. Simbolnya kita ubah menjadi kali, yang bilangan kedua kita ubah, yang asalnya pembilang jadi penyebut, yang asalnya penyebut menjadi pembilang. Kemudian kita kaliin. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 1, 3. Contoh deh yang gampang nih. 1/2 dikali, sorry, sini deh. 1/2 dibagi sama 3/4. Berarti ini artinya gimana? Oh, 1/2 dikali 4/3. Oke, jadinya jawabannya berapa? 4/6. Oke, 4/6. Bisa disederhanain gak nih 4/6? 2/3. 2/3. Kenapa 2/3? 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Oke, good. Bagus. Oke, bisa dipahami? Masih ingat? Ya. Oke, bentar. Kita sekarang ke contoh soal, boleh ya dikerjain bentar. Hmm. Pernah ikut Olimpiade nggak, Jaden? Enggak. Kayaknya pernah ikut Olimpiade. Oke, nanti kita belajarnya. Ini tipe soalnya tipe soal Olimpiade. Oke. Kelihatan nggak? Udah muncul? Kelihatan. Coba yang sama. Berapa nih jawaban? Yang nomor 2 ini. A. 15/24. 15/24 nih bisa disederhanain nggak kira-kira? Enggak. 15/24 bisa disederhanain enggak? Bisa disederhanain nggak nih? Bisa. Bisa bagi berapa? 5/7. Kenapa 5/7? 5/8. 5/8. Kenapa 5/8? Coba jelasin. 15 dibagi 3, 5. 24 dibagi 3, 8. Oke, gitu ya, harus hati-hati. Jadi jawaban A itu bukan berarti salah, tapi itu enggak sederhana aja. Jadi jawaban yang benarnya yang apa? Eh, B. Yang B. Gitu ya. Jadi harus hati-hati nih kalau dapat soal. Jangan langsung, wah ini ternyata dikali, udah langsung dikali nih, langsung aja A. Enggak ya, jangan ya. Harus pelan-pelan. Oh ternyata ini bisa disederhanakan. Oke, sekarang nih yang nomor 2. Sebuah pizza dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Jika 3 bagian pizza dimakan, berapa pecahan bagian pizza yang tersisa? Kira-kira di gimana ini? Pizza nih. 5/8. Oke, kenapa 5/8?
8 bagian dikurang 3 bagian sama dengan 5. Jadi Hmm. sama dengan 5/8. Oke, jadi yang bagiannya dia sebagai apa? 8 bagiannya sebagai apa? Ah, Pembilang atau penyebut? Nih, tadi kan penyebut. oke sebagai penyebut. Jadinya ini tuh 8 dikurang 3 sama dengan 5 dan bagiannya itu 8. Oke, bisa dipahami, aman. Aman. Oke. Yang nomor 5. Apa nih jawabannya? Ini berapa dulu disederhanain? 5/2. 5/2. Oke, setelah itu 5/4. dibagi 5 per. Hmm. Oke, setelah itu masih ingat kalau pembagian? 5/2 kali 4/5. Oke, jadi hasil akhirnya 5 kali 4. 20/10. mm, jadi Ah, disederhanain 20/10 disederhanain jadinya jadi 2/1. 2/1 artinya Artinya 1/2. 2/1 artinya 2 dibagi 1. Oke, Eh, 2/1 artinya 2 dibagi 1. Jadi jawabannya itu 2. dua. Oh, Oke, nih. Coba ya, kita satu lagi aja nih. Biar mantep-mantep. Ini sama soal nomor 7. Sebuah toko, sebuah toko buah nih menjual apel seharga 15.000 per kilogramnya. Jika seseorang membeli 3/4 kilogram apel, berapa harga yang harus dibayar? Kira-kira di gimana ini?
Kira-kira gimana? Udah nemu belum? Dijumlahkah? Dikalikah? Dibagikah? Dikurangkah? Coba perhatikan soal cerita tersebut. Sebuah toko buah menjual apel 15.000 per kilonya. Jika seorang pembeli membeli 3/4 kilogram apel, berapa harga yang harus dibayar? Jadi artinya tahu nggak gimana nih caranya? Tahu nggak caranya Ah, gimana? Hmm? di Di apa? Diapain coba? Dikurang, ditambah, dikali, atau dibagi? Kalau menemukan soal yang seperti ini. bagi Salah. Ini dikali ya. Ini lihat. Sebuah toko menjual harga 15.000 kilogram per kilonya ya. Jadi ada nih di sebuah toko tuh ditempel lah. Ini harga sekilonya tuh 15.000. Kalau kamu mau beli sekian, berarti artinya dikali. Misal Jaden mau belinya tuh 3 kilo, berarti 3 dikali 15.000. Sekarang, ini seseorang nih belinya itu 3/4. Berarti 3/4 dikali sama 15.000. Berapa jawabannya? 3 dikali 15 dulu berapa? 45. Oke, 45 ada nolnya 3 berarti 45.000 per 4. 45.000 dibagi 4. 45.000 dibagi 4. 4 dibagi 4, Satu. 1 dikali 4. 4. Jadi hitungan pembagiannya sama nggak kayak gini? Hmm. Cara ngotretnya sama kayak gini? Sama nggak Eh, cara atau gimana? Yang pembagian sama nggak caranya kayak gini? ya, Ya, jadi kalau ke bawah dikurang atau ditambah? kurang. Sekarang ini 5.000. Kita ambil satu angka aja. 5 dibagi 4. Bagi 4. Satu. Oke. 1 dikali 4. 4. 0, 0, 0. 5 dikurang 4. Satu. 1 dikali 4. Kita ambil dua angka ya. Karena 1 dibagi 4 nggak bisa, kita ambil dua angka. 10 dibagi 4. 2 dibagi 4. Yang mendekati. 10 dibagi 4. 2 dibagi 4. 4 dikali berapa yang jawabannya itu mendekati 10. 4 kali 2. Oke, 4 kali 2 berapa? 8. 8. Jadi 10 dikurang 8, 2. 2. Sekarang nih 200 dibagi 4. Atau ambil dulu nih 5. 5 apa? 50. 50. Dan 50 dikali 4 yaitu 200. Jadi jawabannya berapa nih? 1250.
Nah, jadi jawabannya yang ini ya. Kayak ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ah, enggak. Aman berarti Jaden agak kurang ya kalau misalkan masuk ke soal cerita. Iya, Gimana? Mengalami kesulitan kalau soal cerita. Yang iya, susah di sekolah gimana? Soal cerita juga pas ujian. kadang Kadang. Tapi nilainya kemarin bagus nggak ujian kemarin? belum tahu. Oh, belum dikasih tahu. Jadi nggak Belum. ada remedial yang kayak gitu. Enggak. Oke, Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini telah selesai. Jumpa lagi nanti bersama saya di minggu depan, tepatnya di hari Kamis juga ya, di hari Kamis di jam yang sama. Oke, terima kasih Jaden. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, dah. Dah.